Banyak orang yang masih bingung untuk milih spek laptop, terutama ketika harus milih mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, karena setiap spek itu punya dampak yang berbeda terhadap performa, harga, dan juga ketahanan. Misalnya, kamu mungkin bingung memilih antara laptop dengan prosesor Intel i5 atau Ryzen 5, atau laptop dengan RAM 4GB versus 8GB. Apakah kamu butuh SSD 256GB atau cukup hard disk 1TB? Semua pertanyaan itu sering kali bikin pusing kan? Tapi jangan khawatir. Di video kali ini kita bakal bahas cara-cara simple untuk memahami spek laptop, biar kamu nggak salah beli. Halo semuanya, selamat datang di channel Anugerah Pratama.com. Di sini kita bakal bahas semua hal tentang teknologi, tips memilih produk IT, dan juga solusi IT buat kebutuhan kamu. Di video kali ini kita bakal bahas hal yang sering bikin bingung orang, yaitu gimana sih cara milih laptop yang tepat dan sesuai dengan kebutuhanmu. Kira-kira kamu masuk tipe pengguna yang mana nih? Buat kerja ringan, desain grafis, atau gaming? Jangan khawatir, kita bakal bahas langkah-langkah mudah buat memahami spesifikasi laptop biar nggak salah pilih. Banyak banget yang tergiur dengan laptop murah yang kelihatannya punya spesifikasi tinggi, kayak prosesor Intel i7 atau RAM 8GB. Tapi hati-hati guys, bisa jadi itu laptop lama dengan spek yang nggak sesuai harapan. Misalnya, memang benar prosesornya Intel i7, tapi generasi ke-6 yang udah jauh ketinggalan. RAM 8GB, tapi masih DDR3 yang performanya jauh di bawah DDR4. Dan lebih parahnya lagi, nggak bisa di-upgrade. Dan yang ketinggalan zaman, laptopnya masih pakai hard disk. Emang sekarang masih zaman ya laptop pakai hard disk? Pantas aja harganya murah, karena komponen-komponennya udah jadul banget. Prosesor, RAM, dan graphic processor unitnya semua generasi lama, yang udah nggak relevan lagi untuk kebutuhan sekarang. Misalnya, mereka bilang, laptop ini pakai prosesor AMD Ryzen 3, kecepatannya setara dengan Intel i7 kok, sama-sama 4 GHz. Tapi, itu salah besar guys. 4 GHz itu hanya kecepatan clock, bukan ukuran performa keseluruhan prosesor. Jadi, jangan gampang terjebak sama angka-angka itu. Nah, makanya itu, kamu harus tahu komponen-komponen apa saja yang ada di laptop. Untuk kamu yang lagi cari laptop gaming, hal pertama yang harus kamu perhatikan adalah GPU atau VGA card-nya. Ini adalah komponen yang paling penting untuk menentukan seberapa lancar laptop kamu bisa menjalankan game-game berat. Jadi, pastikan kamu cek dulu, laptop itu pakai GPU apa. Misalnya, apakah pakai Nvidia GTX atau RTX dan seri angka berapa? Semakin tinggi angkanya, biasanya semakin kuat performanya. GPU atau Graphics Processing Unit adalah otak di balik kualitas grafis yang kamu lihat di layar saat main game. Jadi, kalau kamu pengen main game dengan kualitas visual yang tajam dan realistis, GPU yang kuat itu wajib banget. GPU terbaru juga mendukung teknologi keren seperti Ray Tracing dan DLSS yang bikin grafis game semakin realistis dan imersif. Dengan teknologi ini, game yang kamu mainkan bisa terlihat lebih hidup dan detail. Jadi, kalau kamu mau main game dengan lancar, tanpa lag, dan juga dengan kualitas grafis yang maksimal, ya kamu harus pastiin kalau laptop gaming kamu punya GPU yang oke. Kalau kamu seorang desain grafis, video editor, 3D modeling, atau arsitek, prosesor itu adalah hal pertama yang harus kamu lihat. Kenapa sih prosesor itu penting banget buat desain grafis, editing video, dan rendering? Jawabannya ada pada peran prosesor yang sangat krusial dalam mengolah semua tugas berat yang terlibat dalam pekerjaan kreatif ini. Desain grafis dan editing video melibatkan banyak elemen rumit, seperti gambar beresolusi tinggi, efek visual, dan video dengan banyak lapisan. Prosesor yang kuat seperti Intel i7, Intel i9, atau AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9 memungkinkan kamu untuk memproses semua data itu dengan cepat dan lancar, tanpa adanya lag yang mengganggu. Tanpa prosesor yang powerful, pekerjaan kreatifmu bisa jadi terasa sangat lambat dan kurang efisien. Prosesor yang lebih cepat akan mengurangi waktu rendering, jadi kamu bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat tanpa harus menunggu lama.
Prosesor dengan lebih banyak core memungkinkan kamu untuk menjalankan semua aplikasi tersebut tanpa membuat komputer terasa lambat atau berat. Prosesor dengan 6 hingga 8 core atau lebih akan memberikan kemampuan multitasking yang lebih baik, membagi tugas rendering atau pengolahan grafis menjadi beberapa bagian, dan mempercepat proses keseluruhan. Rendering video atau efek visual juga sangat bergantung pada jumlah core prosesor. Proses ini bisa memakan waktu lama, terutama jika ada banyak elemen yang harus diproses. Dengan prosesor yang memiliki lebih banyak core, rendering bisa dilakukan lebih cepat karena setiap core bisa menangani bagian-bagian rendering secara paralel, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Jadi, buat kamu yang bekerja dengan aplikasi desain grafis atau editing video, pastikan kamu memilih prosesor dengan banyak core. Salah satu GPU pilihan terbaik adalah NVIDIA. Kenapa? Karena di dalam GPU NVIDIA terdapat fitur canggih bernama CUDA Cores yang sangat bermanfaat untuk mempercepat proses desain grafis dan rendering. CUDA Cores adalah unit pemrosesan paralel yang dirancang khusus untuk memproses banyak data secara bersamaan. Artinya, GPU NVIDIA bisa membagi tugas rendering atau pengolahan gambar menjadi banyak bagian kecil. Ini sangat penting ketika kamu bekerja dengan aplikasi berat seperti Photoshop, Blender, atau Premiere Pro yang seringkali melibatkan tugas-tugas besar yang membutuhkan pemrosesan grafik intensif. Selain itu, banyak software desain grafis dan video editing yang sudah dioptimalkan untuk memanfaatkan CUDA Cores. Contohnya, Adobe Premiere Pro dan Blender menggunakan teknologi ini untuk mempercepat rendering dan pengolahan gambar. Setelah itu, cek laptopnya pakai GPU apa. Di pasaran ada dua nama terkenal di GPU, ada NVIDIA dan Radeon. Aku bakal bahas yang paling sering ditemui di pasaran, yaitu NVIDIA. NVIDIA punya dua seri GPU yang rame di pasaran, ada GTX dan RTX. Tipe terbaru adalah tipe RTX. NVIDIA RTX adalah kartu grafis kelas atas yang bikin game dan pekerja kreatif jadi lebih maksimal. Keunggulannya ada di teknologi ray tracing yang bikin pencahayaan, bayangan, dan refleksi terlihat sangat nyata, seperti di dunia asli. RTX juga punya CUDA Cores dan Tensor Cores yang bikin tugas berat seperti rendering video, 3D modeling, atau bahkan AI jadi lebih cepat. Dengan fitur DLSS, kamu bisa main game dengan frame rate tinggi tanpa mengorbankan kualitas grafis. Ada banyak pilihan, dari RTX 3050 untuk gamer pemula, sampai RTX 4090 untuk performa terbaik. Kalau kamu mau grafik memukau dan kinerja maksimal, NVIDIA RTX adalah jawabannya. Semakin tinggi angkanya, semakin keluaran terbaru GPU-nya. Kalau kamu pelajar atau pekerja kantoran, kamu nggak perlu terlalu ribet untuk cari detail prosesor atau GPU. Yang penting, fokus aja ke beberapa hal utama, harga, prosesor, RAM, dan storage. Misalnya, untuk kebutuhan sehari-hari, prosesor kayak Intel Celeron, Core i3, atau AMD Athlon, dan Ryzen 3 sudah cukup. RAM minimal 8GB DDR4 bisa multitasking lebih lancar. Dan yang paling penting, pastikan laptop kamu pakai SSD, bukan hard disk, supaya booting jauh lebih cepat. Jadi, laptop nggak lemot saat dipakai kerja atau belajar. Pertama, lihat prosesornya. Ada Intel Celeron Core i3, i5, i7, dan i9. Setelah itu, lihat dua angka di depannya. Misal, i3 seri prosesornya, dan 11 adalah generasi yang ke-11. Biasanya, kode akhir prosesor diakhiri dengan huruf. Nah, untuk kebutuhan performa tinggi seperti laptop gaming dan desain, U atau Y adalah prosesor yang lebih mementingkan efisiensi daya. Yang terakhir adalah RAM. Semakin besar RAM, semakin banyak aplikasi atau tugas yang bisa dijalankan tanpa lemot. Kalau RAM kecil, laptop jadi sering nge-lag, terutama kalau buka banyak tab browser, aplikasi berat, atau multitasking. Jadi, kalau mau laptop lancar buat kerja, gaming, atau editing, pastiin RAM-nya minimal 8GB. Kalau bisa, pilih yang bisa di-upgrade biar lebih fleksibel. Dan, SSD itu penting banget di laptop, karena bikin semuanya jadi lebih cepat. Mulai dari nyalain laptop, buka aplikasi, sampai transfer file.
semua jauh lebih responsif dibanding hard disk biasa. Selain itu, SSD juga lebih tahan lama, hemat daya, dan gak gampang rusak karena guncangan. Jadi, kalau mau pakai laptop yang kita desain lembut dan awet, pastikan pilihan sudah pakai SSD, minimal 256 GB. Panel layar dan refresh rate itu penting banget di laptop, apalagi buat gaming atau editing. Panel layar seperti IPS cocok untuk warna akurat dan sudut pandang luas, pas buat editing foto atau video. Kalau cuma buat kerja ringan, panel TN sudah cukup meski warnanya nggak sebaik IPS. Sedangkan refresh rate, yaitu seberapa sering layar memperbarui gambar per detik, bikin perbedaan besar. Refresh rate standar 60 Hz cukup buat kerja atau nonton biasa. Tapi kalau buat gaming, pilih refresh rate tinggi seperti 120 Hz atau 144 Hz, biar gerakan di layar lebih mulus dan responsif. Nah, sekarang kamu udah tahu kan laptop mana yang cocok buat kebutuhan kamu? Apa untuk gaming, desain grafis, atau mungkin untuk kerja kantoran? Semua itu balik lagi ke kebutuhan dan budget kamu. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel Anugerah Pratama Com. Sampai jumpa di video berikutnya.